Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasul ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu-ribu kenikmatannya kepada kita semua sehingga kita masih bisa dikumpulkan di majelis kali ini. Salawat serta salam tak lupa tetap tercurahkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita selalu nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Semoga kita termasuk menjadi golongan orang-orang yang diberi syafaat beliau. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan kembali di majelis kali ini. Di sini kita akan sedikit membahas tentang amalan yang paling utama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini pasti memerlukan sebuah amal untuk bekal kita di yaumul akhirat kelak. Dan kita diciptakan di bumi ini dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menyembah dan beribadah kepada Allah. Dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56 dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Sudah jelas tertera dalam ayat ini bahwasanya kita diciptakan di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun ibadah-ibadah itu ada banyak jalannya. Mulai dari sholat, sedekah, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Di sini kita akan membahas 3 amalan yang paling utama yang dicintai oleh Allah. Amalan itu apa saja? Yang pertama yaitu sholat tepat pada waktunya. Allah telah memerintahkan kita untuk menjalankan sholat fardu, yaitu sholat yang 5 waktu, yaitu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, maghrib, dan isya. Dan itu sudah ditentukan waktu-waktunya, bahwasanya sholat subuh sudah ada waktunya di waktu subuh di pagi hari sebelum matahari terbit. Maka kita diperintahkan untuk sholat tepat pada waktunya. Karena apa? Amalan ibadah sholat kita itulah amalan yang akan dihisab pertama kali di yaumul qiyamah kelak. Dan kita apabila sholat subuhnya jam 4:04, berarti kita harus datang ke masjid lebih awal sebelum azan berkumandang. Kalau subuhnya 4:04, berarti kita datang
4 lebih 10 atau lebih 5, supaya kita bisa juga mendapatkan sholat qobliyah subuh, karena di situ terdapat pahala yang besar. Dan juga di sholat-sholat fardu yang lain seperti sholat asar, sholat duhur, sholat maghrib, dan sholat isya. Dengan kita menjalankan sholat di tepat pada waktunya, kita sudah mendapatkan satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua yaitu birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Orang tua kita yang melahirkan kita, yang mendidik kita dari kecil sehingga kita telah dewasa sampai sekarang ini. Mereka tak kenal lelah mendidik kita. Mereka pula tidak mengharap apa-apa dari kita. Mereka selalu mendidik kita dengan kasih sayang, dengan ikhlas, dengan sukarela. Tanpa diperintah, mereka telah menjalankan. Dengan kehadiran kita pula, mereka juga senang bisa mendidik kita sampai sekarang ini. Maka dari itu kita senantiasa untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Selagi orang tua kita masih ada, kita rawat beliau, kita bantu, kita berbakti. Dan apabila orang tua kita telah tiada, dengan cara apa kita berbakti? Dengan cara kita perbaiki diri kita. Kita banggakan mereka dengan jadi orang yang baik. Dan juga kita senantiasa untuk mendoakan orang tua kita. Baik itu di sela-sela waktu sholat kita ataupun di waktu-waktu luang kita. Yang amalan yang ketiga yaitu jihad fisabilillah. Mungkin kita sudah tidak bisa masuk ke dalam perang-perang di zaman dulu ya. Tetapi kita masih bisa jihad dengan cara yang lain, seperti kita senantiasa menuntut ilmu Allah, menuntut ilmu agama Islam. Kita keluar rumah dengan niat untuk menuntut ilmu, itu sudah tercatat. Apabila kita di dalam perjalanan kita mati, itu sudah tercatat bahwa kita masuk dalam golongan orang yang berjihad fisabilillah. Maka dari itu, marilah kita senantiasa untuk berjuang di jalan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita senantiasa untuk belajar menuntut agamanya. Kita menimba ilmu agama Islam. Mungkin sekiranya hanya itu untuk pertemuan kali ini. Setidaknya sudah ada 3 poin yang telah kami sampaikan. Di antaranya yaitu yang pertama, kita harus senantiasa as-sholatu ala waktiha, atau sholat di tepat pada waktunya. Dan yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Dan yang terakhir adalah jihad fisabilillah. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Bila mana banyak kekurangan dalam tutur kata ataupun penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.